wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa asin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian pusat kajian hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke kajian, mari sama-sama kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar, disambung dengan raditu billahi robba, dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai baca istighfarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita tinggal 2 kali lagi kali ya maksimal untuk bulan Sya'ban ini 2 kali lagi. Terus bulan Syawal kita akan mulai, tapi formatnya dirubah. Formatnya nanti dibuka dengan MC. Habis dibuka sama MC ada ceramah pembukaan oleh peserta. Jadi pesertanya gantian ceramah selama 7 menit ya, maksimal ya 7 menit. Nah, siapa yang ini bakal kena semua, bakal kena semuanya. Ya, mengupas 1 hadis atau 2 hadis terserah. Nah, itu nawaitunya biar semuanya bisa jadi MC, semuanya bisa menyampaikan, bukan cuma menerima tapi juga bisa menyampaikan. Kata Mas Agus ada cadangannya juga 1-2 gitu. Cuman yang utamanya nggak datang, cadangannya nggak datang juga. Nah, kita akan ubah ya, akan ubah, dan teman-teman tidak ada yang kita maksudkan untuk ngerjain 1 orang, enggak. Akan tapi nawaitu kita justru bagus. Nawaitu kita adalah supaya semuanya bisa biasa mendengar dan juga mulai belajar menyampaikan. Nanti habis itu kita evaluasinya di Cinegara, kita evaluasinya, kita buka rekaman videonya. Wah, ini masih begini, ini kurangannya ABC. Nah, nanti mulai diperbaiki lagi. Baik, kita masuk ke kajian pertama, kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan sudah masuk ke hadis nomor 369. Babnya masih bab yang sama ya, bab ziarah. Bab syarat untuk menziarahi orang-orang yang baik.
Baik, kita baca dulu sanadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil muttasili ila Abi Dzakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Qala yang ke sekarang 370 berarti. Saya baca dulu nanti baru diterusin sama yang lainnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Ketika Rasulullah ditanya sama seorang, ya Rasulullah gimana kalau umpamanya ada seorang nih cinta sama satu kaum akan tapi belum ketemu. Bahasanya kayak kita mencintai Ansor, kita belum ketemu. Kita mencintai Muhajirin, belum ketemu. Kita mencintai Rasulullah, kita belum pernah ketemu beliau-beliau. Terus jadi gimana nih, manfaatnya ada atau enggak? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, almar'u ma'aman ahabba. Manusia akan digabung bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, tinggal permasalahannya ini dijadiin jalil banget oleh orang NU untuk boleh maulidan. Apa alasan maulidan? Saya senang sama Rasulullah dan saya ngadain maulidan. Kan begitu. Kalau apa jawab orang yang tidak maulidan? Ya nggak begitu amat kali gitu kan. Maksudnya kan mencintai Rasulullah bukan harus pakai maulidan, pakai pengamalan. Kan dijawab lagi, emang nggak bisa pakai maulidan? Bisa kali kan gitu. Nah artinya mau dipakai dalil ini bisa, nggak dibantah juga bisa. Karena kan isyaratnya doang ya. Dilalahnya itu bukan dilalahnya yakin banget, pas banget. Dilalahnya ini cuma dilalah yang boleh diperdebatkan. Apakah orang yang tidak maulidan tidak senang sama Rasulullah? Ya nggak begitu juga. Apakah orang yang maulidan ikut berarti senang sama Rasulullah? Ya, ternyata juga nggak mesti gitu. Nggak mesti, karena orang maulidan faktornya banyak dan orang maulidan juga nawaitunya juga banyak. Cuman buat kita bisa membenarkan, saya pribadi bisa membenarkan orang yang mencintai Rasulullah dengan mengadakan maulidan. Buat yang tidak maulidan mungkin melaksanakannya melalui versi yang berbeda. Sehingga ketika kita menafsirkannya dua versi kayak begini, bisa ya dan bisa tidak, kita tidak menyalahkan satu pihak, membenarkan pihak yang lain. Kita bisa memaklumi bahwa pemahaman orang bisa berbeda, metode orang berbeda. Toh koridornya masih tidak keluar dari koridor yang semestinya. Maaf. Ya. Di hadis berikutnya yang baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol an-nasu ma'adinu kama'adinil dhahabi wal fiddah khiyaruhum bil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu wal arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa rawahu Muslim wa al-Bukhari Warahul Bukhari qauluhu al-arwahu ila akhirih min riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini juga pengulangan ya, bukannya ya. Pengulangan. Kita pernah baca hadis ini. Ini bahasa kitanya gampangnya adalah semut akan gabung sama semut. Terus kucing akan berteman sama kucing, anjing akan berteman sama anjing. Itu dari mana kita ngambil kayak begitunya? Ya sekalipun annasu ma'adin kamadin zahab wal fiddah. Itu kan manusia diperumpamakan seperti zahab wal fiddah,
artinya ada yang cakep, ada yang jelek. Ada yang KW1, ada yang KW2. Di sini khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Kalau yang KW1 di mana-mana ya tetap emas, ya tetap emas. Emas kalau bahasa peribahasanya emas, kalaupun di lumpur tetap kuning. Mutiara walaupun di mana dia tetap bersinar. Begitu juga orang pintar. Orang pintar nggak bisa disembunyikan ya. Kemana-mana juga akan kelihatan gitu. Begitu juga dengan ketika orang pindah. Siapa nih Bill Gates mau pindah ke Islam? Apakah dia akan menjadi terhina di Islam gitu? Enggak. Bill Gates mau Islam, welcome. Dia juga akan menempatkan posisinya dia. Nah nanti apa yang menyebabkan orang naik? Ya di sini. Di sini idza faqihu sama dengan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Udah pintar kan akan orang pintar ketika belajar agama cepet banget pinternya. Contohnya Felix Xiao tuh. Felix Xiao bentar aja udah berat. Kayak gitu. Padahal kan orang pada bilang tahuan juga gua duluan tahuan Islam daripada dia kan gitu. Tapi kok dia malah bisa ngomong soal konsep puasa lah kayak begini, konsep ini. Nah dia puasa aja baru berapa kali doang. Begitu juga dengan Ustaz Antonio Syafi'i. Sekarang yang kemarin yang diundang oleh SD siapa namanya? Yang sulap itu. Ustaz Sulap Kokolim. Nah sekarang di Islam kan sangat terbuka tuh. Sangat terbuka. Siapa aja yang kepengen maju. Nggak ada kalau di Hindu kan terikat orang karya kasta bawah nggak bisa dia naik. Di Kristen juga ada tingkatan, dan di Kristen juga ada kalau nggak pastor nggak boleh ngomong, kalau nggak benediktus siapa itu nggak boleh menafsirkan. Kalau di Islam kan betul ya. Kalau belum jadi imam belum dipandang. Tapi orang gampang banget mau jadi imam gampang banget asal kualitasnya mampu. Nah, bagi teman-teman yang emang otaknya ada, ininya ada, geser aja. Gesernya pakai apaan? Pakai fikih. Orang miskin mau berubah, belajar aja yang sungguh-sungguh. Apalin aja tuh Quran. Suaranya dibagusin aja, ngajinya dicakepin. Kalau enggak orang suruh jadi imam, kan gampang banget kan bergesernya orang jadi imam dalam Islam ya. Gampang banget. Nah, asal dia memenuhi syarat. Terus wal arwahu junudun mujannadah. Ruh itu pasukan yang pasukan. Nah, nanti pama ta'arafa minha italafat. Nanti yang satu grup akan gabung dengan grupnya. Yang satunya jil nggak akan gabung sama apa tuh yang lawannya jil. Nanti Syiah nggak akan gabung sama Sunni. Muhammadiyah sama NU gimana? Muhammadiyah sama NU bisa kok, bisa salaman dia. Nah kalau yang nggak bisa salaman ya yang madhabnya beda banget gitu. Nanti di sini kan sama dengan almar'u ma'aman ahabba. Nanti semut gabung sama semut. Terus kalau ini kan pakai usaha, pakai juhud, pakai ilmu. Kalau gerakan yang atasnya kan enggak. Sama hadis yang sebelumnya, apa yang kamu siapin? Cuma cinta doang. Cinta. Nah, teman-teman di sini semuanya bisa gitu. Bisa. Apa persiapan kita ke menghadap Allah Subhanahu wa taala? Cinta Rasul. Cinta Allah, cinta ulama. Cuman benar gak sih kita mencintai Allah? Benar gak sih kita mencintai Rasul? Masa kalau misalnya kita cinta Rasul, perilaku kita jauh banget dari perilaku Rasul. Kita dibilang Allahumma sholli ala Muhammad aja gak jawab gitu.
gimana mau nih. Terus di rumahnya kalau umpamanya dia punya koleksi banyak, masa koleksi sirahnya nggak ada. Ini mau dibilang cinta Rasul kan nggak ngomong doang. Kalau emang dia mencintai Rasul, mungkin dia belum sehebat siapa gitu, belum seperti siapa perilakunya, tapi minimal tiap hari diusahain untuk baca sejarah Rasulullah, untuk mengenal Rasulullah lebih dalam, untuk coba mengamalkan satu amalan aja dah. Ini saya bisa, ini yang saya bisa, saya kerjain yang ini. Yang ini saya belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang ini saya belum bisa ngerjain. Ya, apa kaitannya dengan ini, dengan ziarah ahlul kubur wa mujalasatihim wa suhbatihim? Di sini nanti kan semut ketemu semut. Apa kucing ketemu kucing? Kita mau ketemu siapa? Kalau kita cinta ulama, ya gabungnya sama ulama. Cinta majelis ilmu, ya gabungnya sama majelis ilmu. Saya cinta ulama, ada di majelis ilmunya aja belum pernah. Mau dibilang cinta ulama gimana? Kan nggak mungkin. Nah, enaknya apa? Ibarat kata, ini ada kisah-kisah orang dulu. Kalau kita jalan bareng ulama, katanya kalau ilmunya kagak dapat, minimal berkatnya dapat. Terbukti Agus. Minimal berkatnya dapat, ilmunya belum dapat, gitu. Nah, minimal disuruh duduk di depan gitu, minimal dipersilakan di tempat tertentu ya, tempat yang terhormat. Sama dengan pas pampres gitu, pengawal presiden, ajudan presiden, itu siapa yang menghormati dia? Kan enggak, yang dihormatin kan presiden, tapi dia jadi kebawa dihormatin orang, disuruh maju ke depan, karena dia ngawal presiden. Pernah saya ceritain kali di sini. Dulu ada orang yang setiap kali pertemuan kita berdiri mulu, dia nggak pernah berdiri. Kita datang dia nggak pernah berdiri, dia datang kita berdiri mulu. Terus di satu pertemuan di JIC, di Convention Jakarta Convention Center, JCC. Wah, ternyata banyak orang besar datang situ. Saya masuk situ, ternyata diri semua. Wah, saya masuk orang pada diri. Ternyata saya di belakang Gus Dur jadi diri. Di belakang Gus Dur. Ternyata mereka bukan diri karena saya masuk ya, bukan. Tapi karena saya ikut rombongan presiden gitu. Nah, ini begitu juga, Pak. Minimal adalah senang sama ulama, senang sama orang soleh. Kita mungkin ya, saya ini begitu kagum, begitu senang sama Imam Nawawi. Harapan saya ya mudah-mudahan besok dideketin lah sama Imam Nawawi. Saya senang sama Imam Bukhari karena itu pengen pergi diarahin. Ngarepnya apa? Ngarepnya ntar biar digabung sama Imam Bukhari. Nah, Ustadz kok kurang ziarah sama ulama-ulama mana namanya nasional ya? Saya nggak pernah ke luar Batang, nggak pernah ke Habib ini, nggak pernah ke Habib Ono, nggak pernah ke mana gitu. Ke Sunan itu Sunan berapa Sunan udah, tapi nggak kayak orang gitu. Kenapa kok gitu? Kan saya kenalnya sama mereka Ustadz. Saya kenal mereka. Saya tidak menafikan karomah yang para ulama Indonesia yang kenal gitu, terkenal. Mereka diziarahin oleh orang Indonesia. Silahkan aja. Saya kenalnya sama Imam Syafi'i, sama Imam Nawawi, sama Ibn Salah, sama Ibn Hajar. Jadi saya kepengennya ngunjungi Imam Syafi'i, ngunjungi Imam Bukhari, ngunjungi Imam Nawawi dan imam yang lainnya. Nah, antum kenalnya yang mana? Nah, sekarang ini kan kita belajar kenal ini nih, kenal Imam Nawawi kayak begini, wah asik banget. Lama-lama kan juga cintanya juga beda. Bukan berarti jangan mencintai ulama Indonesia, bukan.
silakan mencintai ulama Indonesia, tapi kan nanti kadarnya akan beda. Nah, akan beda banget karena dia mainnya di mana? Kalau kita mainnya di pengajian Kuitang, Kampung Melayu, kita akan senang sama keluarga Ki Abdullah Syafi'i, keluarga Habib siapa? Habib Rahman, Habib bapaknya Habib Ali ya, Habib Ali, Kuitang. Nah, sekarang yang ngaji di Kuitang kan penuh tuh, Pak. Penuh banget. Ya nggak apa-apa, bagus aja. Nah kita nih yang di sini, yang berarti di sini fan Imam Bukhari, fannya Imam Nawawi, iya. Ziarahnya gimana? Ayo kita sama-sama ziarah. Gitu. Habis Lebaran kita mau ke Bukhara, bareng ayo. Itu pakai 20 juta, angkat tangan. Angkat tangan ya Allah. Pengen ziarah ke makam Imam Bukhari, kayaknya udah 4 tahun ngaji Sahih Bukhari, belum sempet ziarah. Angkat tangan. Kekabul atau enggak? Ya kenapa jadi enggak kekabul? Nah, gimana cara kabulnya? Mudah-mudahan aja yang ikut banyak, yang ikut sampai 100 orang, yang jadi free-nya berapa orang? Ya kan ada aja kan jalannya kan, ada aja. Tahu-tahu ada orang nih, Ustaz, saya kepengen banget ziarah ke makam Bukhari, ana ikut dah. Tapi biayanya jadi sekian, ana nggak peduli soal biaya. Mau biayanya berapa? Jadi karena nggak ada yang orangnya kurang, jadi kan biaya nambah 100, nambah $200. Buat orang-orang tertentu kan enggak ada masalah, Ustaz. Kan awalnya kita rencanain 2.100, tahu-tahu jadi 2.300. Enggak ada masalah, 2.300, 2.500 juga ada jabanin. Kenapa ada jabanin? Anak kepengen ziarah ke makam Imam Bukhari. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya salah satunya ini nih. Salah satu yang kita lagi baca. Kan ada cinta di situ, ada mahabbah di situ, ada hormat di situ. Nanti kalau hormat kita benar-benar emang kita mencintai Imam Bukhari, pastilah kita baca tuh sirahnya gimana, kelakuannya kayak gimana, ininya kayak gimana, kita ikutin lah. Berapa persennya kita ikutin. Kitab warisannya kita baca, kita amalin. Baik. Di hadis yang berikutnya, silakan Ustaz. Wa an Usair ibnu Umar ibnu Amrin wa yuqalu ibnu Jabir wa huwa bidamil hamzati wa fathi sini al muhmalati qol kana Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli Yaman sa'alahum afikum Uwais ibnu Amir hatta ata ala Uwais radhiyallahu anhu faqala anta Uwais ibnu Amir qala na'am qala min muradin summa min qaran qala na'am qala fakana bika barasun fa barata minhu illa mawdi'a dirham qala na'am qala laka walidatun qala na'am qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yati alaikum Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahli Yaman min muradin summa min qaranin kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirhamin lahu walidatun huwa biha barun law aqsama 'ala Allahi la abarahu. Fa in istata'ta in yastaghfir laka faf'al fastaghfir li fastaghfar lah. Fa qala lahu Umar aina turid? Qala al-Kufah. Qala al-Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha. Qala akunu fi gobra'in nasi ahabbu ilayya. Falamma kana minal ami al-muqbili hajja
rajulun min asyrafihim fawafaqa Umar fasa'alahu an Uwais faqala taraktuhu rasal bait qalilul mata. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yati alaikum Uwais ibnu Amir ma'a Amdad min ahli Yaman min Muradin summa min Qaran kana bihi barasun fabara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Fa'ata Uwaisan faqala istaghfir li. Qala anta ahdasu ahdan bisafarin sholih fastaghfir li. Qala laqita Umar. Qala na'am fastaghfir lahu fafatina lahun nas fantalaqa ala wajhihi rawahu Muslim. Ya, ini kisahnya panjang. Ini jadi top banget ya. Kisah ini top banget. Bahkan ketika siapa sih sahabat Rasulullah yang paling mulia? Orang pada berselisih. Ada yang mengatakan sahabat Rasulullah yang paling mulia adalah Abu Bakar. Oke, ada yang bilang Khadijah, ada yang bilang Ali, ada yang bilang Fatimah. Ini kan masing-masing orang punya argumentasi sendiri-sendiri. Mungkin kesimpulannya orang-orang Sunni bilang yang paling mulia adalah Abu Bakar. Terus siapa? Terus Umar, Utsman, Ali, Khadijah di mana? Kan jadi problem tersendiri. Kalau tabi'in, maka mayoritas ulama sepakat yang paling mulia di antara tabi'in adalah Uwais. Di antara atau mungkin tabi'in yang paling mulia adalah Uwais yang lagi kita baca cerita ini, Uwais ibn Amir. Mulianya kayak gimana? Nah, ini ceritanya ada di sini. Ada juga mengatakan bukan Uwais, akan tapi Sa'id ibn Musayyab. Kenapa kok Sa'id ibn Musayyab? Soleh, pinter. Udah soleh, pinter gitu. Nah, jawabannya kan Rasulullah nggak kenal sama Sa'id ibn Musayyab. Rasulullah nggak pernah ceritain bahwa orang ini bla 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 bla. Kalau Uwais ini kan diceritain oleh Rasulullah. Ada orang lagi mengatakan Muhammad ibn Sirin, yang paling yang paling mulia di antara para tabi'in adalah Muhammad ibn Sirin karena soleh dan karena pinter. Jawab lagi, kan nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Nah, di hadis ini apakah beliau paling mulia atau hadis ini cuma mengungkapkan kemuliaan beliau? Orang boleh menafsirkan A, boleh menafsirkan B. Nah, menjadi pertanyaan buat kita adalah kenapa kok sampai Rasulullah pesan-pesan wanti-wanti ini? Nah, ceritanya Umar setiap kali ada rombongan dari Yaman datang, Umar akan nanya, ada Uwais gak? Enggak ada. Udah. Ada lagi nih rombongan Yaman, ada Uwais gak? Terus ditanya sampai akhirnya afikum Uwais ibn Amir. Sampai ada rombongan yang emang di situ ada Uwaisnya. Umar tanya, ente Uwais ibn Amir? Iya. Dari kampung Murad kemudian pindah ke Qaran? Iya. Terus ente dulu punya penyakit belang? Iya. Terus abis itu sembuh kecuali satu tanda ya, sisanya dikit gitu sebagai tanda? Iya. Segede gobang kalau bahasa Betawi bilang, segede uang logam ya, mau didirhamin? Iya. Ente punya ibu? Iya. Langsung nggak usah pakai ini lagi. Ana dengar langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang orang yang namanya Uwais ibn Amir dari Yaman, dari kampung Murad, terus pindah ke Qaran. Dia dulu punya penyakit belang.
habis itu selesai atau sembuh kecuali satu titik, dia punya orang tua. Nah, dia sama orang tuanya taat banget, patuh banget, bakti banget. Kalau dia sumpah, maka dia pasti akan dikabulin. Kalau dia minta apa, dia akan dikabulin. Ini sama seperti man adali waliyan, tentang wali. Kalau orang yang jadi wali Allah kan udah minta apa Allah kasih, minta perlindungan apa Allah kasih. Nah, Uwais tuh modelnya udah kayak begitu. Ente mau minta apa aja bakal Allah kasih. Cuman apa yang diminta oleh apa yang dipesan oleh Rasulullah kalau datang, udah minta aja supaya rumah ente cakepan gitu. Supaya emas supaya kebun pada sembur dah tuh. Supaya badan sehat. Ternyata enggak, Pak. Rasulullah pesan yang paling penting. Apa yang paling penting? Fa in istata ayyastaghfir laka fa'al. Kalau emang ente ketemu, minta didoain supaya Allah ngampunin ente. Jadi yang paling penting kan bukan kebunnya supaya subur, Pak. Bukan jabatannya naik, akan tapi Allah ampunin dosanya. Ini kan jadi cocok ya, cocok sama konsep kita yang di sini, potret surga dan neraka. Potret surga dan neraka, syarat masuk neraka apaan? Kan syarat masuk neraka dosa. Dosa ini penyelesaiannya lewat mana? Lewat tambah kontrakan? Kagak. Lewat tambah tinggi jabatan? Kagak. Kan lewat pengampunan dosa. Nah, pengampunan dosa kan entah istighfar, entah taubat kan pengampunan dosa. Ketika kita ceritain tentang selangkah lagi Anda masuk surga, orang-orang soleh itu doanya apaan sih? Ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Bukan. Orang-orang soleh banyakan mintanya adalah minta ampunan, minta dihindari dari neraka, baru masuk surga. Artinya banyakan minta ampunannya, minta dikina adzaban nar atau kini adzaban nar, baru minta masukin ke surga. Kalau kita kan terbalik, minta surga banyakan, minta surga, lupa minta ampunan, lupa minta wakina adzaban narnya. Nah, itu salah, Pak ya. Salah. Lagi-lagi bukannya Rasulullah suruh nganjurin kalau minta surga yang Firdaus. Saya tidak mengatakan bahwa kita minta surga itu salah, bukan. Tapi minta ampunan jauh lebih penting daripada minta surga. Logikanya, orang yang diampuni dosanya nggak bakal masuk neraka. Orang yang nggak masuk neraka pasti masuk surga. Orang yang masuk surga tanpa minta ampunan, boleh jadi masuk surganya tidak langsung, akan dimasukkan surga, tapi mampir dulu ke neraka, baru ntar dimasukin ke surga. Karena itu doa para nabi kan banyak kan Rabbana ighfir lana. Nah, kita pengajian ini doanya kan udah cakep tuh. Nggak minta duniawi, akan tapi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Udah gitu yang kita minta kedua apaan? Raditu billahi rabba wa bi islami dina. Kan secara filosofi udah benar ya. Bukan berarti habis itu ada yang mau nambahin nggak boleh. Nggak, silakan aja nambahin. Tapi yang terpenting adalah Allahumma anta rabbi, istighfar itu. Nah, sama raditu billahi rabba, redha. Kalau udah ini Allah kabulin, ya kita bau surga kecium. Nah, Umar minta untuk Uwais, fastaghfirli, fastaghfaralahu. Nah, tolong doain ana supaya Allah ngampunin dosa ana. Bayangin aja Umar minta didoain supaya Allah ngampunin dosanya.
Gimana ijaz sudrajat kan gitu. Gimana Demyati, gimana kita orang Ustaz kan gitu kan. Kita kan lebih aula untuk minta orang lain doain dah biar ana diampunin oleh Allah. Nah, terus Umar nanya, ente mau kemana? Jawabannya Kufah. Anak kasih kata BC ya. Temuin gubernur sana nih dari Umar gitu. Nah, oh enggak kata Amir, enggak, anak kepengen jadi orang kampung aja. Anak pengen jadi orang biasa aja. Jadi akhirnya orang biasa. Tahun besoknya ada orang lagi dari mana Yaman datang, dan ini rombongan elitnya nih, rombongan asyrafihim, kepala-kepala kabilah, orang-orang yang terhormat. Terus ketemu sama Umar, nanya, ente ketemu Uwais gak? Ketemu Uwais. Gimana keadaannya? Jadi orang kampung, jadi orang biasa-biasa aja, bukan hidup mewah dan sebagainya. Padahal kan kalau mau kan tinggal angkat tangan doang. Kan dia udah jadi waliullah ya. Waliullah, ya Allah Ferrari, ya Allah. Ya Allah rumah, ya Allah. Cuman ini Pak, bedanya. Kalau kita nih masih kayak sekarang nih, hayalan kita mau jadi wali biar apa? Biar punya rumah baru, biar punya ini baru, mau kemana-mana gampang. Tapi kalau udah nyampe sono, enggak tuh, berubah kepengennya hidupnya sederhana. Kan berarti kan sama kayak Rasulullah ya. Rasulullah apa susahnya sih? Kalau pengen kebunnya lebar, kepengen istananya kayak istana Sulaiman gitu ya. Apa susahnya kayak istananya Balkis? Kan nggak susah, tinggal angkat tangan doang. Kalau Nabi Sulaiman aja istananya Balkis bisa dipindahin, buat Rasulullah kan lebih gampang ya Pak. Lebih gampang karena Rasulullah iniannya lebih tinggi, posisinya lebih tinggi dibanding Nabi Sulaiman. Namun Rasulullah bilang, saya senang kalau hidup miskin dan meninggal dalam kondisi miskin, atau fi zumratil masakin. Terus Umar cerita dah, hadisnya sama tuh. Nanti akan datang datang kepada kalian Uwais ibn Amir dan seterusnya sampai Umar disuruh minta istighfar, minta minta ampunan ya, minta ngampunin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus datang. Nah, dia ini kan pertamanya kan orang enggak ada yang hormat itu sama Uwais. Orang enggak hormat. Ketemu lagi kan di kampungnya, ketemu lagi. Cerita yang kok itu jadi tumben berubah. Jadi berubah, biasanya mandangannya biasa-biasa aja, diceritain. Ini gara-gara ente ketemu Umar. Iya. Akhirnya orang itu juga minta didoain untuk Allah ampuni dosanya, pun akhirnya didoain. Terus Uwais nggak kepengen menjadi omongan orang. Beliau di cerita yang berikutnya beliau memilih untuk uzlah. Nanti kan kalau misalnya nih saya nih kayak Uwais gitu, kira-kira nih berapa bisa gak istirahat Mas? Agak. Ponari aja kagak istirahat. Ponari yang pakai batunya itu gak istirahat ya. Iya, itu yang istilahnya bohong ya, yang nggak beneran. Gimana yang beneran? Kalau ada Uwais baru di sini yang doanya langsung mustajab, udah Pak, parkir sampai ujung sono juga nggak ini. Capres dulu masuk kan gitu. Pilih nomor satu aja katanya. Nah, ini apa yang kita pengen ngambil di sini, hikmah di sini, yang kita pengen ambil adalah
orang yang sekelas Umar. Umar siapa sih yang nggak ini? Waktu ini kan mungkin udah khalifah ya, udah khalifah. Sekelas Umar nyari anak nyari anak bawang, Nah, ternyata anak itu bukannya orang sembarangan kan? Uwais bukan orang sembarangan, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya mungkin wali min auliyaillah. Punya doa yang mustajab. Ini Umar yang kayak begitu nyari orang kayak gini. Apalagi kita yang tidak sehebat Umar, tidak sekelas Umar, ya harusnya kita lebih nyari orang yang soleh. Kalau Umar minta orang lain untuk doain dia supaya Allah ngampuni dosanya, maka kita lebih aula. Lebih aula ketemu orang soleh, doain mudah-mudahan Allah ngampunin dosanya. Terus Nabi yang lainnya, boleh gak kita minta orang ngampunin dosa kita? Boleh. Contohnya mana? Contohnya ini. Ya Allah ampuni dosanya. Sama kan kayak kita doain orang jenazah apaan? Allahumma ighfir lahu kan? Allahumma ighfir lahu. Jadi boleh. Terus kita bilang nih, atau ulama bilang bahwa Uwais ibn Amir nih top gitu. Kalau nggak orang nomor 2 di kalangan tabi'in, kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terserah apakah nomor 1-nya itu Uwais, nomor 2-nya Sa'id bin Musayyab, nomor 3-nya Hasan Basri, nomor 4-nya Muhammad ibn Sirin, atau kita mau bolak-balik kayak gimana pun juga, beliau kan paling enggak 3 besar akan masuk ya. Akan masuk. Kok bisa orang gimana tuh? Ternyata kan dari orang yang biasa, Pak. Orang yang biasa, bukan orang hebat banget, bukan orang kaya, bukan dari asrofihim ya tadi, enggak. Orang biasa cuman punya keistimewaan birrul walidain. Allah angkat jadi begitu. Yang masih punya ibu, saya pengen kayak Uwais ibn Amir saya berbakti sama ibu saya. Waduh, ntar kita pada cium tangan sama dia, minta didoain. Jadi wali kan gitu. Jadi wali. Nah, caranya gampang tuh. Berarti kan orang merubah posisinya dari orang biasa ke orang hebat. Lewat sholat bisa, salah satunya di sini lewat birrul walidain bisa. Dan nggak nanggung-nanggung, Pak. Naik pangkatnya jadi wali. Bukan jadi ustadz lagi, bukan jadi kiai lagi, bukan kiai host lagi, wali. Nah wali, kita tadi bilang ya, Umar aja datang, ya presiden assalamualaikum ntar, Pak. Nggak usah pakai ngajukan proposal lagi. Tenang-tenang aja duduk di sini, ntar juga pada datang semuanya. Makanya kita nggak pernah ke Pulau Nia, nggak pernah ke Nianas ya. Jalan Sukabumi apalagi nggak pernah. Pos pemandangan itu kan cuman nggak ada juga yang datang sini, Mas. Karena belum jadi wali. Kalau udah jadi wali datang. Susah ketemu. Iya, jadi bisa ya, bisa. Sama banget kayak teori saya yang saya tawarin untuk bikin menghitung pahala sholat ya. Minggu yang lalu kan udah ya. Kita ngomongin soal menghitung pahala sholat, dan ternyata sholat itu bisa menjadi media perubahan. Kita lewat situ aja. Kalau yang udah orang tuanya udah meninggal, lewat situ. Orang yang orang tuanya masih ada, lewat dua-duanya. Lewat situ, lewat sini juga. Yang kantongnya tebelan, lewat 3. Sama duitnya juga. Baik, hadis berikutnya, silakan gantian, boleh? Ya, Pak Iqbal baca, silakan. Belum tahu halamannya. Ya, silakan.
373. Ya. Wan Umar. Qala al-muallif. Ya. Wan Umar bin Khattab. Kalau antum baca pertama berarti qala al-muallif dulu. Qala al-muallif, pengarang atau qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Biasa Ustaz. Iya. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu an qala ista'dantu nabiyya Rasulullah sallallahu fil umrati fa'adina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aika faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya wa fi riwayatil qala asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Ya. Baik, hadis ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Baik. Ini juga itu punya kedudukan atau punya posisi yang baik. Ceritanya Umar bin Khattab minta izin nih sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ana pengen berangkat umroh nih. Mohon izin gitu. Kata Rasulullah, ya udah berangkat dah. Tapi la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupa ya doain aneh. Kan Umar jadi kaget. Umar kaget, Rasulullah minta doain sama aneh. Enggak kebalik kan gitu. Enggak kebalik. Ini bahasanya tektok banget ya. Orang yang atas boleh minta didoain yang bawah, orang yang bawah apalagi minta didoain yang atas. Tadi juga Umar, ini kan kejadiannya zaman Rasulullah. Umar praktekin nggak? Praktekin. Praktekinnya ke siapa? Ke Uwais. Uwais kan secara banyak hal kan di bawahnya Umar. Tapi Umar minta didoain. Nah sekarang nih kita praktekinnya kayak gimana? Saya suka nih Pak nih, saya suka banget. Bapak boleh praktekin ya. Kalau kita ke masjid, ada muazin, ada imam, ada yang kira-kira kita bilang orang nih udah lempeng nih, udah jadi ahli ibadah. Assalamualaikum, apa kabar, bla 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 bla. Salah satu di antara yang kita minta apaan? Doain aneh Pak. Doain mudah-mudahan kasih dah berapa ki dah. Apa namanya, gemelin ya, gemelin kita kasih, doain ya. Kemarin pulang ngaji sama Tarsim ya, pulang ngaji ada orang cacat secara fisik, lagi ngitung duitnya, lagi ngitung duit yang orang ngasih. Saya datengin aja, tambahin ya, tambahin. Saya masukin, ceplok, saya masukin, doain aneh. Inti siapa? Ustaz Lutfi gimana? Saya minta didoain sama dia. Mungkin orang bilang kan Ustaz Kiai dan sebagainya. Enggak kok, dia orang, mudah-mudahan dia orang doanya yang kabul ya. Nah ini kita sama orang-orang yang kelihatannya soleh abid, kita boleh assalamualaikum, doa. Nih Kiai Dr. Buti itu punya, kan beliau terkenal, ada orang di Damaskus, orang kaya Damaskus sakit, udah berobat ke Prancis masih belum sembuh juga, bahkan udah diponis sekian, umurnya tinggal sekian. Datang ke Dr. Buti minta doain. Kata Dr. Buti, sedekah dah, kasih honor tuh, kasih dia tuh, kasih si Fulan, bawain ke Fulan, Fulan dia terima, dilempar lagi Pak, bukan buat dia, dilempar lagi. Ini orang yang udah berobat sampai ke Perancis, sembuh Pak, sembuh. Terus sebagai kesyukurannya bikin masjid waktu saya di sana itu adalah masjid yang paling mewah. Kalau paling artnya itu jelas Masjid Umawi ya.
yang umurnya udah 1000 tahun, 1200 tahun lebih, maaf 1300 tahun lebih. Zaman Umayyah dibikin itu dari sisi keangkaan, itu jelas itu. Tapi dari sisi bangunan modern, ya ini ya, namanya Masjid Akram. Masjid Akram. Salam. Itu lewat mana? Lewat kayak gitu, Pak. Lewat doa. Nah, pergi ke rumah si Anu gitu, rumah si fulan atau si fulan, datengin, didoain sembuh. Padahal dokternya bilang udah stadium berapa, sisanya tinggal berapa bulan lagi. Nah, ini untungnya jadi orang-orang yang soleh. Cuman biasanya kan kayak tadi itu, Dokter Putih gimana orang nggak bilang soleh ya? Tapi ngelempar, Pak. Ente kesana aja, ada orang soleh. Ternyata dia lempar lagi, Pak. Nah, sedekahnya lempar lagi. Anda doain, tapi sedekahnya yang dikasihin dibagi-bagi. Iya, orang mesti dekat. Ini kalau bangun ono dijual, fisiknya bisa Baitul Mukni bisa 5 kali, Pak. Bisa 6 boleh. Dari sisi pembiayaan, bukan tanah, dari sisi biaya bangunan. Minta didoain ya. Nah, kita bisa tuh pakai kayak gitu. Pakai minta sesuatu, minta didoain oleh orang. Umar sampai bilang kayak gini, kalimat lebih senang daripada dunia dan segala isinya. Nah, lebih baik Rasulullah tadi ngomong kayak begitu daripada saya dikasih dunia dan ini kita nih banyak yang mau pergi haji besok. Nah, September udah berangkat. Bapak mau doa apaan? Bapak mau doa apaan? Kan pergi haji. Tolong doain, Pak. Kan kita ini kalau nonton siapa tuh ijazah pergi haji. Kamu minta doain apa? Ini saya doain. Yang kasus yang terakhir, sini doain, bayar. Kan ada tuh ya, bayar sekian, masih ada di depan Ka'bah. Ya posisinya kan gitu. Lewatnya adalah lewat kesolehan ya, bukan lewat orang yang model jualan kayak begitu. Dan kita juga bisa nangkep dari sini bahwa orang semakin soleh malah semakin tunduk ya. Rasulullah kayak begitu perilakunya, Umar perilakunya kayak begitu. Kan orang yang jadi wali perilakunya kayak gitu. Mendingan Anda nggak dikenal dah. Mendingan Anda pakai kaos oblong sama pakai baju biasa daripada saya pakai eagle semuanya orang pada cium tangan gitu. Ribut. Mendingan kalau model yang tadi Uwais kan beliau milih pakai pakaian yang biasa, Pak ya. Pakaian biasa, tidak menampakkan diri sebagai seorang wali. Baik. Sambung lagi. Ya, set. Radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba'a rakiba wa masyi'a rakiban wa masyian fa yusalli fihi rak'ataini muttafaq alaih. Ya. Wa fi riwayat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba'a kulla sabtin rakiban wa masyian wa kana ibnu Umar yaf'aluhu. Iya. Ini Pak yang ujungnya nih kita ceritain dulu. Ibnu Umar cerita bahwa Rasulullah SAW yazuru Quba,
selalu menziarahi Kuba rakiban wa masyian, baik naik kuda maupun jalan kaki, baik naik onta maupun jalan kaki. Terus di sana Faisal dia rakaat ini, salat 2 rakaat, pulang deh tuh, atau mampir ke rumah pas akhir itu mampir ke rumah Maria Kiptia rumahnya di Kuba. Dalam riwayat yang lainnya perginya kapan? Perginya setiap hari Sabtu, baik jalan maupun naik kendaraan. Dan Ibn Umar copy paste. Ibn Umar setiap Sabtu ke Kuba jalan kaki atau naik onta, naik kuda, sholat 2 rakaat. Ini Pak, banyak banget riwayat-riwayat yang ada Rasulullah begini, tahu-tahu ujungnya adalah Ibn Umar pun melakukan seperti itu. Dan di sini kekuatannya riwayat Ibn Umar dibanding sama yang lainnya. Kayak yang lainnya kan kadang-kadang ngerjain, ini kan bukannya wajib, ini kan kebiasaan Rasulullah doang. Kalau Ibn Umar nggak ada istilah ini kebiasaan Rasulullah. Selama itu bisa di copy paste. Ini keistimewaan. Nah, Imam Syafi'i kehebatannya lagi nih, kan ngambil riwayatnya riwayat Ibn Umar. Kalau Imam Abu Hanifah kan ngambilnya riwayat Ibn Mas'ud. Banyakan riwayat Ibn Mas'ud. Kalau Imam Malik, Ibn Umar banyak, Jabir juga banyak, tapi tidak terlalu fanatik dengan riwayat Ibn Umar. Imam Malik ngambil Ahl Madinah, hampir semua penduduk Madinah. Orang Madinah beliau ambil jadi utama. Kalau Imam Syafi'i, Ibn Umar duluan. Kenapa kok Ibn Umar duluan? Ini alasannya, Pak. Karena sering mengkopi paste, sering meniru gaya Rasulullah SAW. Mau sebabnya apa ki, terserah. Yang penting gue ngikutin Rasulullah. Nah, buat Imam Syafi'i, ya ikutin Rasulullah cakep dong. Alasannya apaan? Inti gak usah mikirin alasannya dah. Kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak gitu. Kalau yang nyampe alhamdulillah, kalau yang enggak. Kalau Ibn Mas'ud, kalau itu kan pakai logika Pak. Bukannya copy paste. Baik. Babnya apaan nih? Ini kan bukan orang ya. Kuba kan bukan orang. Kuba kan tempat. Masjid. Masjid punya sejarah gak? Ya punya sejarah lah. La masjidun usisa ala taqwa. Kan masjid yang pertama nih, yang pertama didirikan. Rasulullah pertama kali dirikan masjid Kuba, kan berarti punya tonggak sejarah yang penting. Ini Rasulullah ziarahin. Berarti kalau mau umpamanya ada masjid pertama nih, kenapa kok inti sholat di masjid Baitul Mughni? Ini masjid kakek aneh dulu. Ini masjid kakek bapak aneh ngaji di sini. Ya, boleh gak modelnya kayak gitu? Boleh, Pak. Wah, ini kan gak disuruh oleh Rasulullah. Betul. Nah, pertanyaan saya, Kuba termasuk gak Pak yang disuruh Rasulullah? Kan la tusaddur rihal illa salah masjid. Jangan kepengen pergi banget ya ke masjid kecuali 3. Kuba kan gak masuk. Nah, kenapa Rasulullah pergi ke Kuba? Karena ada sejarahnya. Ini kan gak disinggung soal sholat di Kuba sama dengan dapat pahala umroh. Gak disinggung masalah itunya. Imam Nawawi ngambilnya ini sebagai kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita pun kalau umpamanya ada masjid yang kita anggap punya sejarah dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, terus kita ziarahin ke situ, pengen sholat di situ. Maka boleh atau tidak? Boleh. Ziarah ke Istiqlal boleh gak? Boleh. Cuman yang kemarin saya juga bilang, yang saya gak setuju adalah ke Wali Songo udah 10 kali, ke Nabawi belum pernah. Ini yang saya gak setuju. Silakan ke Wali Songo, silakan. Akan tapi ke Masjid Nabawi lebih aula, lebih penting. Terus kalau mau pulang kampung bukan sama Masjid Nabawi. Nah, kita akan usaha kerasnya untuk pulang kampung, Pak.
harusnya usaha kerasnya untuk umroh. Pulang kampungnya ntar sebelum umroh pulang kampung dulu, atau abis umroh baru pulang kampung. Nih, Tarsim abis umroh ditungguin sama neneknya. Neneknya pengen ngelihat foto umrohnya. Iya kan, jadi sebenarnya kan udah dipanggil ya untuk isyarat penting. Kalau kita pengen pulang kampung belum tentu umroh, tapi kalau udah umroh ntar pengen ketemuin orang tua dulu, ketemuin nenek dulu, baru pergi ke umroh. Ini babnya udah selesai yang sampai hadis 374 ya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan seputar menziarahi orang-orang yang soleh atau bersahabat dengan orang yang soleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz mengenai doa, mendoakan orang lain gitu Pak Ustaz. Mendoakan, ya artinya mau minta doa untuk orang meninggal atau apa gitu. Tadi kan Nabi mohon didoain di Umar. Umar. Jadi ini masalah ini Pak Ustaz mengenai pembacaan doa, yaitu masih banyak yang masih salah persepsi. Kan biasanya dia sebut begini doanya, marilah kita mendoakan ini almarhum atau ini sepulan atau apa, mudah-mudahan mendapat tempat yang layak dan diampuni dosa-dosanya dengan membaca Al-Fatihah. Dengan marilah kita mengantarkan Al-Fatihah. Itu gimana Pak Ustaz? Dengan kata-kata begitu apa pas anunya atau bagaimana? Atau bagaimana yang bagusnya? Kan selalu ada Al-Fatihahnya. Ada yang komentari bahwa Al-Fatihah itu khusus untuk pada saat salat aja. Ada juga yang komentar begitu. Yang kita aminkan itu waktu dia bilang mudah-mudahan mendapat tempat yang layak. Amin, amin, amin. Tapi waktu Al-Fatihah enggak anu lagi. Sudah berhenti dia berdoa itu orang yang pemahamannya begitu Pak Ustaz. Ada juga kita lanjut membaca Al-Fatihah. Itu Pak Ustaz. Terus yang mengenai sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, ini sholat 2 rakaat yang mana Pak Ustaz? Apa satu sholat masjid atau rawatib atau sholat apa di 2 rakaat pemahaman ini? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gampang dulu, ini sholat 2 rakaat sholat apaan nih? Minimal kita bisa bilang tahiyatul masjid, Pak. Kalau emang waktunya siang, waktunya pagi sebelum zuhur, boleh jadi sholat duha. Kalau sholat tahiyatul masjid kan nggak kenal waktu, kapan saja. Kalau sholat duha, sholat duha kan ada waktunya, Pak. Nah, maka yang paling gampang penafsirannya adalah tahiyatul masjid. Ini yang untuk sholat 2 rakaatnya. Kalau untuk yang tadi mendoakan ya, kok baca Fatihah? Kalau secara teks memang nggak ada. Barang siapa yang berdoa tambahinlah dengan surat Fatihah, nggak ada. Cuman di keutamaan surat Fatihah, kata Allah nih hadis qudsi, aku bagi surat Fatihah itu menjadi 2, separuh buat hambaku, separuh buat aku. Buat aku ambil, buat hambaku ambillah buat hambaku, akan dikasih buat hambaku. Nah, kita ini nitipan Pak, nyisipin doa saya selain ihdinas siratal mustaqim tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin, doa saya yang lainnya ampuni almarhum, jadikan kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Jadi ada yang kita iniin Pak, kita sisipin, kita tumpangin di Fatihah. Boleh atau tidak? Boleh adalah boleh. Apakah ini diajarkan diamalin oleh Rasulullah? Tidak semua amalan yang kita kerjain itu boleh diamalin oleh Rasulullah.
berarti bid'ah dong. Bid'ahnya bukan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, model kayak begini mudah-mudahan bukannya bid'ah sayyi'ah. Karena kan bid'ah yang sayyi'ah kan yang kaku. Ini kan enggak kaku. Yang kaku apaan? Salat gerakan dan rakaatnya kaku. Enggak boleh ditambah-tambah. Nah, kalau bab doa lentur banget. Bahkan yang paling lentur adalah doa. Ya, baik. Ya, silakan. Ada yang mau nanya lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang Uwais. Karomah yang dimiliki oleh Uwais itu karena lantaran dia birrul walidain semata, atau mungkin di backgroundnya ada keilmuan yang mungkin mendukung itu. Karena kalau kita berpikir hanya sekedar untuk birrul walidain, mungkin orang bodoh pun bisa menjadi wali gitu tanpa ada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-arwahu junud mujannadatun, itu dalam apa yang pernah saya baca, mungkin terjemahan dari kaifa tuhibbu sahibaka, itu yang diartikan hadiah untuk sahabat. Itu bisa gak diartikan bahwasanya di alam arwah itu sebenarnya kita sudah bersosialisasi, ya, dan di situ ada yang baik, ada yang tidak. Sehingga ketika ada yang baik, mereka berkumpul dengan yang baik. Ketika turun di dunia, mereka pun seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan yang tidak baik menjadi baik kalau emang sosialisasinya bagus. Dalam buku itu seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Terima kasih. Ya. Nah, sejarah tentang Uwais tidak diketahui secara luas ya. Terus kalau ngelihat dari komentar orang yang tadi asrofihim, itu dia mereka menganggap Uwais orang biasa-biasa aja, Pak. Bukan orang yang udah alim gitu ya. Nah, udah alim. Terus Rasulullah juga ketika mengatakan hebatnya Uwais dari mana? Apakah karena ilmunya? Ternyata kan Rasulullah bilang bukan karena ilmunya, tapi karena birrul walidainnya. Terus dia kenapa birrul walidain? Apa iya orang nggak berilmu pakai birrul walidain? Barangkali kan dia harus punya ilmu yang standar. Nah, dan dia melakukan itu. Jadi kemungkinannya ilmunya Uwais tidak selevel ilmunya Muhammad ibn Sirin, tidak selevel Hasan al-Basri, tidak selevel ulama-ulama yang dari kalangan tabi'in, tidak selevel itu. Mereka itu ada di bawahnya. Cuman punya satu atau punya berapa, satu di antaranya yang hebat diamalin. Contoh yang sederhana, Pak, ada tukang adzan masjid seberang loh, masjid seberang. Ilmunya apaan sih? Mungkin dari sisi ilmu dikit kali ya, dikit. Tapi dari sisi pengamalan sholat 5 waktunya, sholat tepat waktunya, azannya, seneng sama masjidnya, bersihin masjidnya, kan cakep banget dia. Cakep banget. Hasilnya apa? Meninggalnya lagi yang sholat subuh, yang azan dia, yang qomat dia, imamnya bukan dia. Dia makmum, nyender habis sholat subuh, nyender orang pada zikir, orang mau selesai zikir, dia udah nggak ada. Kan cakep banget. Nah, kita nih yang ilmunya agak banyak, Pak ya. Ya, belum tentu meninggalnya habis saat habis sambil zikir. Ini menunjukkan bahwa peluang untuk menjadi orang hebat tuh pintunya banyak banget. Kan Rasulullah bilang pintu surga kan ada pintu Rayyan ya, ada pintu sedekah, ada pintu sholat, dan masing-masing kita ini punya jagoan enggak nih? Nah, jagoan kita apaan nih? Jangan sampai sholat kita juga belum cakep, sedekah kita juga kagak cakep, puasa juga kita kagak cakep. Mau masuk surga lewat mana? Nah, sekarang kita mau jadi
Allah ninggiin. Kadang-kadang tadi saya ngaji di Wali Songo, ada pahala yang besar kita sangka kecil, Pak. Contoh yang simpel adalah ngasih minum anjing kehausan. Kan kita bingung tuh, orang cuma ngasih minum anjing yang kelaparan itu bisa Allah masukin ke surga. Teorinya dari mana? Kalau pakai landasan teori dalil, kan innallah katabal hasanat wa sayyiat ya. Allah kan bilang sayyi'ah udah ditentuin, hasanah udah ditentuin. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, maka bisa akan dibalas dengan 10 kali, bisa 700 kali, bisa unlimited. Nah, yang hasanah yang tadi itu tukang gituan, tukang ngasih anjing kehausan, itu hasanahnya yang hasanah unlimited. Nah, secara ilmu matematika pahala sulit itu, Pak. Ngasih begitu, yang dikasih anjing lagi. Kok pahalanya gede banget. Dulu waktu saya ngaji hadis ini sama Dr. Buti, beliau bilang gini, tidak selamanya yang di mata manusia itu nilainya besar, di mata Allah nilainya besar. Ada amalan yang di mata manusia kecil, tapi dia di mata Allah besar karena nilainya dia mengerjakannya secara nyari ridha Allah banget. Contoh yang paling ringan lagi, antara si Ahmad sama si Pardede atau apa namanya John atau si Cristiano sama Cristiano, itu baikan mana si Ahmad sama si Cristiano? Boleh jadi di mata manusia baikan Cristiano, orangnya baik, suka membantu, suka ini. Terus si Ahmad nih, udah brengsek, bla 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 bla. Tapi karena dia beriman, dia mukmin, dia pernah ngucap syahadah, maka nilainya beda. Di mata Allah, si Ahmad lebih mulia daripada Cristiano. Itu mungkin walhasil bisa saya jadi wali lewat birrul walidain, bisa. Nah, tapi birrul walidainnya kayak gimana? Yang habis. Jangan yang separuh, jangan yang tanggung. Ane tiap hari mampir ke rumahnya Ana, ente mau ngetir rumahnya. Yang bikinin tehnya ibu ente. Bawa udah gitu nggak bawa gorengan lagi. Aturannya kan oke lah ibu yang bikinin tehnya, tapi gorengannya kita yang bawain. Apaan yang dia kepengen ya, kita bawain terus tiap hari. Nah itu juga, apakah itu sudah birrul walidain? Kayaknya belum, Pak. Belum sampai segitu. Contoh birrul walidain, contoh orang yang masuk ke surga, masuk ke jerat di lubang goa ya. Yang tiga orang yang kejebak goa, sampai anaknya jerat-jerit ya, pengen minum susu, kagak dikasih kan. Gak boleh ada yang minum susu yang saya peras kecuali ibu saya duluan. Ibunya udah tidur. Kan ceritanya populer, ibunya udah tidur, dia gak berani bangunin. Kita nih pulang malam-malam, ngandelin nyak kan, nyak bangunin nyak gitu. Kita ngandelin nyak kita disuruh bangun. Ini cerita yang itu, nyaknya gak berani dicolek, gak berani dibangunin. Kita bangunin nyak mulu. Nyak lapar pengen ngeteh. Nyak lapar pengen nasi goreng. Nyak kita yang bikinin. Mau birrul walidain dari mana? Ya Allah, ya Rabbi. Nanti ada JDPR nih Pak Sidik, JDPR. Birrul walidain versi modern Pak, atau di era modern.
Jadi mungkin judulnya jadi hal-hal yang kita anggap birrul walidain di zaman kita sekarang nih. Itu kita bisa ngapain tuh? Dikasih gambaran buat orang yang kaya kayak gimana, buat orang yang miskin kayak gimana. Buat orang yang kaya apakah supporting dana itu udah dianggap birrul walidain atau belum?